Alkisah di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang gadis cantik bernama Bawang Putih. Ia hidup bahagia bersama ayahnya. Namun, kebahagiaan itu pudar saat ibunya meninggal dunia. Ayahnya kemudian menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki 2 anak, yaitu Bawang Merah dan Bawang Bombay. Tak lama setelah pernikahan itu, sang ayah pun jatuh sakit dan tutup usia. Sejak saat itulah, nasib Bawang Putih berubah drastis. Ibu, kenapa ibu pergi begitu cepat? Rumah terasa sepi tanpa senyummu, ibu. Sabar Bawang Putih, ayah juga sedih, tapi tidak bisa begini terus. Ayah ingin ada yang menjagamu saat bekerja. Ayah berencana akan menikah lagi dengan ibu yang mempunyai 2 anak, Bawang Merah dan Bawang Bombay. Jika itu yang terbaik bagi ayah, Bawang Putih akan menurut. Jangan khawatir, Bawang Putih. Ibu akan menyayangimu seperti anak kandung ibu sendiri. Iya Bawang Putih, kita akan jadi kakak adik yang rukun. Aku juga senang punya saudara baru. Semoga kita akur ya, Bawang Putih. Namun, janji manis itu sirna setelah ayah jatuh sakit dan meninggal dunia. Ibu tiri dan Bawang Merah langsung menunjukkan sifat asli mereka yang kejam kepada Bawang Putih. Bawang Putih, kenapa lantai ini masih kotor? Dasar pemalas. Maaf, Bu. Bawang Putih baru saja selesai memasak di dapur. Jangan panggil dia ibu, dia ibuku, bukan ibumu. Sekarang, cuci sepatuku sampai mengkilap. Aku mau pergi main. Aduh, ayah baru aja meninggal dan suasana rumah langsung panas begini. Bawang Putih, lebih baik kamu pergi saja daripada mereka makin marah. Aku aja pusing melihatnya. Mulai hari ini, semua urusan rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, sampai membersihkan kandang adalah tugasmu. Kamu bukan lagi tuan putri di sini, kamu adalah pelayan kami. Baik, Bu. Bawang Putih akan kerjakan. Bagus, jangan lupa besok kita mau ke pasar. Siapkan baju terbaikku, jangan sampai ada yang lecek. Keesokan harinya di tengah keramaian pasar, mereka bertemu dengan pengemis yang meminta bantuan. Namun, Bawang Merah dan Ibu Tiri justru menghina mereka. Bawang Merah, lihat kain itu, mewah sekali ya. Bawang Putih, jangan melamun, bawa belanjaan yang benar dong. Iya, jangan sampai tas pahalku kena debu. Duh, kenapa orang-orang di pasar ini habis sekali sih potong bawang? Mataku kan jadi perih terus. Permisi, sedekahnya nyonya, hamba belum makan. Ih, bau, pergi sana, jangan dekat-dekat. Hus, mengganggu saja, cari tempat lain. Pak, ini ada makanan untuk kalian. Maafkan ibu dan saudara saya ya. Terima kasih, nak. Kebaikan yang diam-diam akan membuahkan hasil yang nyata. Suatu hari, seorang saudagar kaya berniat datang untuk melamar Bawang Putih. Namun, Ibu Tiri yang tidak suka melihat Putih bahagia segera menyuruhnya pergi jauh ke sungai. Bawang Putih, bawa semua baju kotor ini ke sungai ya. Jangan pulang sebelum semuanya bersih mengkilap. Tapi Bu, bukannya hari ini saudagar kaya mau datang melamar? Memangnya kenapa? Kamu mau pamer wajah kusamu itu? Sana pergi. Di mana Bawang Putih? Aku ingin melamarnya. Aduh, Tuan, Bawang Putih itu sedang sakit kulit, tidak enak dilihat. Ini saja, Bawang Merah, dia cantik. Bawang Merah, sini nak. Waduh, ini orang atau ondel-ondel? Serem sekali. Kalau tidak ada Bawang Putih, saya batal melamar. Permisi. Ibu, kenapa dia kabur?
Saat sedang mencuci di sungai, baju bawang merah hanyut. Bawang putih pun menyusuri sungai hingga bertemu dengan seorang nenek misterius di sebuah batu besar. Permisi, Nek. Apakah Nenek melihat baju merah yang hanyut? Hehehe, baju yang penuh aroma kesombongan itu ada padaku. Tapi kau harus mencuci jubah hitamku yang kotor ini dulu. Tentu, Nek. Sini, biar saya cucikan sampai bersih. Ini baju kakakmu, dan sebagai hadiah, bawalah labuk kecil ini. Ingat, buka hanya di rumah. Sesampainya di rumah, labuk itu pun dibuka. Tak disangka, ketulusan bawang putih membuahkan keajaiban yang luar biasa. Ayo, cepat belah. Palingan isinya cuma biji labu busuk. Kenapa kau mau saja dikasih barang begini sama nenek-nenek di sungai? Sabar, Bu. Siapa tahu ini labu impor. Sini, biar aku yang belah. Hehehe, maaf Bang Putih, labunya sempit jadi saya keluar duluan tadi lewat samping. Pangeran, ganteng sekali. Ibu, cubit aku pasti mimpi. Terima kasih ya gadis baik, kau mematahkan kutukanku. Pangeran, Anda keluar dari labu pemberian nenek tadi? Benar, nenek itu adalah penjaga kerajaanku. Aku telah lama mencari seseorang yang memiliki hati seputih namamu. Bawang Putih, maukah engkau ikut bersamaku ke istana dan menjadi permaisuriku? Jika kamu emang takdirku, aku akan bersedia, Pangeran. Apa? Tidak adil. Harusnya aku yang jadi permaisuri. Aku juga mau labu. Ibu, aku harus ke sungai sekarang juga. Bawang merah pergi ke sungai dengan rasa iri. Ia dengan sengaja menghanyutkan baju dan menemui nenek penyihir dengan cara yang sangat kasar. Nenek tua, mana bajuku yang hanyut? Cepat kembalikan. Cucikan jubahku dulu, baru ku kembalikan. Apa? Enak aja. Lihat kuku mahalku. Nih aku celupin sebentar ya. Cepat, mana hadiahku? Aku mau labu yang paling besar. Ambillah, tapi jangan dibuka sebelum sampai di rumah. Iya, Bawel. Minggir sana. Sesampainya di rumah, bawang merah dan ibu tiri sudah tidak sabar membuka labu besar itu. Mereka berharap seseorang raja yang kaya raya akan muncul dari sana. Ibu, lihat. Pasti isinya raja yang lebih kaya dari bawang putih. Tapi bawang merah, baunya kok seperti tempat sampah sih? Istriku, akhirnya kita menikah. Sini peluk. Monster, pergi kamu jelek. Tidak, aku akan mengikutimu selamanya. Sayang, jangan lari. Saya culik kamu. Tolong, bawang putih, bantu aku. Ayo ibu, lari lebih cepat. Bawang putih pergi bersama pangeran tampan ke istana. Sementara bawang merah dan ibu tiri lari terbirit-birit dikejar pangeran monster ke sana kemari. Ya begitulah, yang tulus dapat pangeran, yang rakus dapat monster. Aku mau makan saja. Termokati